Ya, selamat pagi buat semua yang sudah tergabung dalam komunitas The Power of Love pagi ini. Ya, Ya, selamat sebelumnya pagi. ya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kebesaran-Mu yang tetap kami boleh mengalaminya. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami Amin. tetap bersama kami. Terlebih pagi ini Tuhan, kami sebentar mendengarkan firman-Mu, penguatan turun atas kami. Lebih hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Di pagi ini kita belajar apa yang menjadi rencana Tuhan ya dalam kehidupan kita. Seringkali pandangan-pandangan ini perlu dipertajam ya. Kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai kepada ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diberikan Tuhan tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang Tuhan berikan bagi kita? Yaitu pergi. Pergi di sini bukan sembarang pergi. Pergi sini maksudnya hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, apa rancangan Tuhan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini adalah tugas bagi setiap orang yang percaya dengan iman yang benar. Jadi bukan sekedar orang percaya karena garis keturunan, karena orang tua Kristen otomatis anak Kristen, tapi bagi orang seperti ini tidak memahami, tidak mengerti. Tapi orang yang sudah memiliki iman yang benar, dia wajib. Kata wajib adalah sesuatu yang dilakukan, bukan pilihan. Sesuatu yang wajib dilakukan. Jadi tugas untuk pergi ini tugas semua orang percaya yang sudah memiliki iman yang benar. Kemana pergi? Ke daerah di mana memang kita senantiasa ketemu dengan manusia. Di tempat-tempat di mana kita ketemu banyak orang. Sesuai dengan profesi yang ada Tuhan berikan bagi kita. Kalau profesi seorang guru, tentu juga pergi ke tempat di mana dia menjadi seorang guru, pergi bertemu dengan teman-teman yang lain. Kalau profesi sebagai salesman, ya pergi ke tempat-tempat di mana ketemu orang-orang yang bekerja sebagai salesman atau sales girl dan sebagainya. Nah, kalau ibu rumah tangga mungkin mengantar anak ke sekolah, ketemu dengan ibu-ibu di sana. Jadi kita juga menyampaikan apa menjadi rancangan Tuhan yang besar ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya tugas kita yaitu bagaimana orang yang tadinya belum terhimpun menjadi terhimpun. Orang yang tadinya di dalam sebuah komunitas hidup dalam sebuah komunitas. Kita jadikan mereka menjadi muridnya Tuhan.
Menjadi murid Tuhan artinya mereka menyiapkan hati, pikirannya, yaitu untuk belajar. Kata murid di sini berbeda dengan murid yang kita ketahui selama ini, seorang guru hanya menyampaikan pengetahuan. Tapi di sini kata murid di sini seorang guru bukan hanya sampaikan pengetahuan, tapi memberikan contoh hidup. Jadi apa yang dia perkatakan, memang dia sendiri pun sudah melakukannya. Jadi sudah menjadi gaya hidup. Di sini peran sebagai guru. Kita sebagai guru menjadikan orang lain menjadi murid. Nah, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata baptis di sini kita sudah belajar kemarin dari hambanya Dr. Saud ya. Di sini bukan berbicara tentang praktek yang kita tahu selama ini, tapi memang kita memahami apa dibaptis. Pengertian baptis itu benar-benar kita paham. Jadi pengertiannya yang paling utama, sehingga mereka masuk kepada liturgi-liturginya atau sakramennya, mereka benar-benar memahami. Jadi bukan sakramennya yang utama, tapi memahami makna baptisan yang sesungguhnya. Sehingga berfaedah bagi orang yang dibaptis. Nah, siapa yang baptis? Ya orang yang sudah menyampaikan tentang bagaimana dia pergi ini dalam satu tim, tentu juga dalam gereja Tuhan ada namanya tim pengembalaan. Nah, sehingga nanti orang-orang yang baptis itu dikeluarkan surat bukti bahwa dia sudah baptis. Satu pengalaman teman saya membaptis orang yang dimana dia adalah melayani orang-orang tertentu, orang terpinggirkan. Nah, tapi dipanggil saya, Pak, yuk sama-sama kita membaptis. Ada jiwa-jiwa ini, Pak. Jadi kita gunakan sebuah kolam, ya bisa saya dibaptis. Dan karena saya ikut sertakan, dan saya berani untuk mengeluarkan surat baptisan itu sendiri, sehingga orang bersangkutan juga dia merasa senang dan ada bukti secara surat dikeluarkan. Nah ini, jadi dengan tim seperti itu sehingga orang-orang yang dilayani dibaptis sesuai dengan arahan firman Tuhan. Nah, waktu membaptis itu sebelumnya kita memang menjelaskan dulu apa arti baptisan sesungguhnya. Jadi bukan artinya sakramennya, tapi benar-benar memahami orang tersebut mengapa dibaptis. Alasan-alasan dibaptis kenapa. Nah, tentu setiap orang baptis itu sudah mengambil keputusan yang namanya pertobatan. Dia penyerahan diri total kepada Tuhan. Dia berhenti dari tabiat-tabiat duniawinya. Dia berjanji kepada Tuhan bahwa dia memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan dan sekaligus dilaksanakan dengan baptisan itu. Kalau semua mengerjakan seperti itu dalam kelompok-kelompok kecil dan itu dirawat dengan adanya pelajaran-pelajaran diberikan, yaitu mengapa mereka pergi juga memberitakan Injil, alasannya karena kita sepakat dan jelas bahwa keselamatan itu
bukan karena usaha manusia. Itu semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan. Orang yang sudah mengalami baptisan itu wajib juga menyampaikan tentang kabar baik ini kepada teman-temannya, kepada sahabatnya. Dan juga ada janji Tuhan, yaitu bagi orang yang sudah baptis, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka orang yang dibaptis itu perlu diajar. Diajar perihal apa? Yaitu firman Tuhan. Supaya terjadi namanya pendewasaan rohani. Jadi tidak hanya sekedar baptis selesai. Kita punya statement. Orang yang kita layani dan terus terlayani sampai dia juga mampu melayani orang lain seperti kita melayani dia. Jadi ada hubungan mata rantai yang tidak putus. Jadi tidak berhenti dalam bab itu saja, tapi bentuk sukacita yang kita miliki ketika orang yang kita layani mampu melayani orang lain, itu sukacita yang luar biasa. Nah, begitulah bergulir terus kita lakukan sehingga ada hubungan yang erat, hubungan yang tidak terpisahkan karena menyadari bahwa hidup ini hidup yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan janji Tuhan juga kita mengajarkan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan apa? Pertama, kabar sukacitanya. Tidak ada satu manusia pun dapat diselamatkan karena usahanya. Yang kedua, diajar supaya mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi sukacita kita itu bukan karena keadaan, tapi sukacita itu yang kita miliki oleh karena muncul dari dalam hati kita, oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita bisa menampilkan sukacita walaupun kondisinya tidak sukacita. Situasinya ibarat tadi ada mendung, tapi dalam hati kita dipengaruhi oleh kondisi mendung itu. Nah, itulah karakteristik bagi orang yang pergi dan menyampaikan kabar baik. Pergi dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan jaminan Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi orang yang sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan, Tuhan juga buktikan bahwa penyertaannya dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan diri dalam panggilan Tuhan. Kita bisa punya profesi yang sama, guru tetap jadi guru, salesman tetap salesman, dokter tetap jadi seorang dokter. Yang berubah apa? Cara pandang kita buat diri kita. Kita tidak berpikir lagi bekerja sambil melayani. Tapi kita punya pandangan yang baru, melayani sambil bekerja. Jadi dulunya melayani sambilan, sekarang melayani menjadi utama. Fokus. Jadi melayani sambil bekerja. Jadi kenapa kita perlu bekerja? Kita butuh hidup. Tapi dalam melayani ini kita bisa membiayai diri sendiri karena kita bekerja. Jadi tidak memberatkan yang lain.
Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk memberitakan Injil ini bukan opsional, tapi satu kewajiban. Kalau dalam komunitas ini kita masing-masing memahami prinsip ini, satu orang melayani 3 orang, sampai 3 orang ini pun mampu melayani temannya lagi, 3 orang masing-masing lagi, ada sukacita yang berlipat kali ganda. Dan dengan cara demikian, kehidupan kita akan berbeda. Cara kita berpikir akan berbeda. Dan kita memahami untuk apa kita hidup. Kita punya tujuan dari Tuhan. Kalau dulu kita berpikir hidup ini kita bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi sekarang berbeda. Kalau kita bekerja itu hanya tujuannya supaya kita bisa melayani orang lain dan kebutuhan hidup kita tercukupi. Tapi yang utama adalah kita paham apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita tidak sekedar hidup, tapi ada tujuan Tuhan. Maka pentingnya kita berdoa supaya semakin jelas secara spesifik apa tujuan Tuhan itu. Sehingga hidup yang kita hidupi tidak hanya sekedar hidup itu saja, tapi kita belajar dan mengerti apa rencana Tuhan. Kita bukan artinya mengundang orang sembarangan saja, tapi kita mengajak orang supaya kerjasama dalam proyeknya Tuhan. Karena kata proyek itu adalah suatu pekerjaan besar yang kita bisa kerjakan. Penjangkauan jiwa-jiwa adalah tugas semua orang. Dan demikian saya percaya kehidupan rohani kita akan tampil beda daripada hari-hari sebelumnya. Maka mari kita konsentrasi kepada panggilan Tuhan. Kita memandang jauh ke depan. Rancangan Tuhan itu rancangan indah dan penuh harapan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang handal. Kata handal di sini cekatan. Kata handal di sini kita melaksanakan bukan asal-asalan, tapi sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saya punya moto. Moto saya apa? Saya hidup untuk menyenangkan Tuhan lewat membawa jiwa-jiwa memahami apa arti hidup, sehingga jiwa-jiwa ini juga memahami juga apa arti hidup buat orang lain. Dia pun melayani orang lain juga. Jadi ketika orang memahami apa arti hidup dan mata rantai yang tidak putus, maka pekerjaan Tuhan juga semakin diperluaskan. Saya pernah bersaksi kepada beberapa orang, kalau Yesus datang ke dunia hanya untuk menyembuhkan orang sakit, Yesus tidak perlu mati. Kalau untuk meneduhkan angin topan supaya berhenti, Yesus tidak perlu mati. Menyembuhkan orang kusta menjadi tahir, Yesus tidak perlu mati. Membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketut roti, 2 ekor ikan, Yesus tidak perlu mati. Bahkan untuk membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur berapa hari, Yesus tidak perlu mati. Tetapi untuk supaya manusia perjalanan hidupnya yaitu dibawa ke surga, tidak ada jalan lain
hanya lewat kematian Yesus. Dia memikul semua utang dosa kita dalam tubuhnya. Maka setiap orang yang percaya memandang Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kita ada dalamnya. Dan kita juga punya kewajiban untuk memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang. Memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua menjadi ambasador Tuhan, memberitakan Injil ke segala penjuru. Yang kami beritakan bukan diri kami, tapi Tuhan sendiri yang sudah turun dari surga, menyerahkan nyawanya bagi setiap orang. Supaya setiap orang percaya apa yang Tuhan buat, jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.